itu onta paling mahal. Ya. Nah ini, jadi Rasulullah pun begitu kepada para pembesar raja-raja, baik itu raja, kalau raja Romawi itu namanya Kaisar, kalau raja Persia namanya Kisra. Mirip kan? Kaisar sama Kisra. Raja Persia namanya Kisra. Ini Kaisar. Bidiayatil Islam, untuk masuk, ya, mengajak kepada Islam. Aslim taslam. Coba bahasa Nabi luar biasa. Aslim, masuk Islamlah. Taslam, niscaya kamu selamat. Masya Allah ya. Yu'tikallahu ajraka marrataini. Allah akan memberikan kepadamu pahala buatmu 2 kali lipat. Kalau ahli kitab masuk Islam, pahalanya 2 kali dibanding selain ahli kitab. Misalnya orang Hindu, orang Buddha, itu pahalanya hanya sekali. Tapi kalau ahli kitab masuk Islam, pahalanya 2 kali. Dia pahala membenarkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pahala membenarkan dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Karena hakikat dakwah Rasulullah dan Nabi Isa sama. Dia ahli kitab kan pengikut Nabi Isa. Tuh, tapi dia telah menyekutukan. Nah, kembali dia membenarkan dakwah Nabi Isa, maka pahalanya 2 kali. Fa in tawallaita, kalau kamu berpaling, tidak mau masuk kepada Islam, fa inna alaika ismal arisiyina, maka kamu akan menanggung dosa dari rakyatmu. Dosa rakyatnya dia nanggung. Coba dia masuk Islam, otomatis rakyatnya semua pun akan berbondong-bondong masuk Islam. Sebaliknya kalau dia tak mau menerima dakwah Islam, tetap dalam kemusyrikan, ya, maka rakyatnya pun demikian. Kemudian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip surat Ali Imran, ya, ayat 64. Mari kita buka surat Ali Imran ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Qul, katakanlah kepada ahli kitab, katakanlah ya Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat, ya, ila kalimatin sawain, ya, yang sama antara kami dan kamu, bainana wa bainakum, kalimat yang sama antara kami dan kalian. Ya. Apa itu kalimat yang sama? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya. Inilah kalimat yang sama antara umat Islam, kaum muslimin dan ahli kitab yang masih tetap berada di atas tauhid. Penyimpangan ahli kitab itu kan, ya, karena apa? Karena rahib-rahib mereka itu ada, dibiarkan saja, ada kesalahan-kesalahan dalam agama mereka itu dibiarkan saja. Akhirnya tambah rusak agama mereka. Nah, ini termasuk orang yang,
ya menghancurkan agama Nasrani itulah Paulus. Ya. Paulus yang kemudian mengajarkan ajaran Trinitas. Tadinya pengikut Nabi Isa adalah ahli tauhid, Islam sama seperti kita. Ya. Lalu Paulus inilah yang kemudian merubah ajaran tauhid itu kepada ajaran Trinitas. Seperti sekarang sudah. Nah. Jadi kalimat sama antara ahli kitab yang berpegang teguh dengan tauhid, yaitu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Islam. Faqulu syahadu bi anna muslimun. Jadi antum itu harus bangga menjadi orang Islam. Di hadapan orang-orang ahli kitab, tunjukkan, nih saksikan saya ini orang Islam. Itu kita harus bangga. Kenapa? Kitalah yang melanggengkan ajaran atau millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita yang melanggengkan. Mereka justru meninggalkan. Mereka mengaku sama-sama ya pengikut Abraham. Kan mereka menyebut Nabi Ibrahim Abraham. Tapi kenyataannya tidak. Sementara kita kaum muslimin melanggengkan ajaran Nabi Ibrahim. Contoh apa? Haji. Itu ajaran Nabi Ibrahim. Berkurban, ajaran Nabi Ibrahim. Apalagi sunat. Ya. Ikhtatana Ibrahim, Nabi Ibrahim itu disunat umur berapa? 80 tahun. Lebih tua dari Pak Haji Mahmud. Baru sunat. 80 tahun Nabi Ibrahim disunat. Dan kita kaum muslimin ya, yang terus mengikuti sunnah itu, milah itu sampai hari kiamat insyaallah. Tidaklah ada seorang mayit ditemukan, dikenali dia seorang muslim, dilihat loloknya, oh sunat muslim ini. Walau nggak jelas mungkin. Pernah suatu saat di kampung saya itu ya, di Pengastulan, itu ada mayat terdampar di pantai. Mayat udah rusak lah, botak udah rusak. Terus mau kita apakan ini? Nggak kenal. Ya orang baju udah nggak ada juga dia. Nah, kita lihat kemaluannya. Oh dia sunat. Berarti dia punya hak untuk dilaksanakan kifayah secara Islam. Ya, akhirnya dikafani, dibawa, dikuburkan, disolatkan dan dikuburkan. Nggak perlu dimandikan lagi karena jenazah sudah di air, sudah rusak ya, cukup dibungkus dengan kain kafan. Nah ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Al-Imran. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita dapatkan pelajaran yang sangat berharga ya. Abu Sufyan itu diundang oleh Heraklius dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjadi saksi ya, tentang siapa sih yang ngirim surat ini. Di sini disebut Muhammad Rasulullah SAW. Siapa dia ini? Maka Abu Sufyan diundang. Lalu Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan dan rombongannya, siapakah di antara kalian orang yang memiliki hubungan kerabat paling dekat dengan pengirim surat ini? Nah, maka Abu Sufyan menjawab, saya memiliki hubungan yang dekat. Lalu Heraklius ya ingin meneliti tentang kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Maka dia pun bertanya kepada Abu Sufyan. Saat itu, ini kelebihan orang-orang Quraisy ya. Kelebihan orang-orang Quraisy. Saat itu Abu Sufyan tuh musuh bebuyutan dengan Rasulullah. Belum masuk Islam dia.
Abu Sufyan itu masuk Islam ketika terjadi Fathu Makkah. Ya, dan setelah itu Islamnya baik, dia ikut berjihad dan seterusnya. Nah, saat itu dia waktu dia berada di Syam itu, dia dalam keadaan masih kafir dan sangat membenci Rasulullah saat itu. Walau kerabat sangat membenci, sama dengan Abu Jahal. Tapi ketika ditanya oleh Heraklius tentang siapa Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau berbohong. Ini kelebihan orang Quraisy. Orang Arab Quraisy itu nggak mau bohong. Walau terhadap musuhnya. Kalau dia mau, sebenarnya bisa saja dia menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Bisa saja dia berbohong, ya. Tetapi Abu Sufyan tidak mau. Dia menjaga harga dirinya. Ya. Kehormatan seseorang itu bisa dinilai dari apakah dia اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم